Kami, mahasiswa Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dari kelompok 5 dengan judul Rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari, memilih, dan mempekerjakan individu yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong dalam suatu organisasi. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk menemukan kandidat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang dinilai sesuai dan dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang artinya untuk mencari karyawan yang terbaik yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan diperlukan proses seleksi yang panjang untuk memastikan bahwa kandidat tersebut benar-benar kualifikasi. Perbedaan rekrutmen dengan seleksi. Fokus rekrutmen untuk mencari dan mempromosikan lowongan pekerjaan serta mendorong calon karyawan untuk melamar. Prosesnya meliputi pengumuman lowongan, penyebaran informasi, dan pengumpulan lamaran. Sedangkan fokus seleksi untuk mengevaluasi kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan pelamar untuk menentukan siapa yang paling cocok dengan posisi tersebut. Dengan mengikuti berbagai tahapan seperti tes wawancara dan pemeriksaan referensi. Yang selanjutnya yaitu metode rekrutmen. Metode rekrutmen ada 3. Yang pertama yaitu metode eksternal. Metode rekrutmen eksternal meliputi media iklan, agen tenaga kerja, bursa kerja, dan magang. Selain itu bisa melalui rekrutmen kampus ataupun job fair. Yang kedua yaitu metode internal. Metode rekrutmen internal meliputi referensi karyawan dan pengumuman pekerjaan, serta pengajuan pekerjaan dan juga pemindahan karyawan ke departemen lama ke departemen yang baru. Yang ketiga itu metode lembaga pendidikan. Seleksi melalui metode lembaga pendidikan ini dilakukan dari pegawai yang telah mengambil pendidikan maupun pelatihan sesuai posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada ciri-ciri karyawan yang bermutu, yaitu antara lain 1. Karyawan yang dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh perusahaan. 2. Memiliki skill di bidang pekerjaannya. 3. Mempunyai keahlian. 4. Disiplin, kreatif, loyal, dan fleksibel. 5. Dapat mengikuti adanya perkembangan dalam perusahaan. Dan 6. Bekerja cepat dengan tepat waktu sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegawai. Yang pertama yaitu informasi. Analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan, dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut. Yang kedua yaitu rencana-rencana sumber daya manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan karyawan suatu instansi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilih dalam rangka penempatan karyawan yang lulus dalam seleksi yang akan dilaksanakan. Maka manajer tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor yang memungkinkan dan berpengaruh terhadap konstitusi pekerja. Faktor yang mempengaruhi pencarian kebutuhan tenaga kerja baru dari luar perusahaan. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi negara secara umum. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Yang ketiga, reputasi perusahaan. Yang keempat, gaji. Dan yang kelima, insentif. Terdapat 3 kelompok yang berpengaruhi terhadap kinerja individu. Yang pertama ada variabel individu, yang kedua ada variabel organisasi, yang ketiga ada variabel psikolog. Penempatan adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada calon tenaga kerja yang telah lulus seleksi sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan, serta tanggung jawab atas resiko dan tanggung jawab yang terkait. Jenis-jenis penempatan FND dalam Munadin 2011. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada transfer, yang ketiga ada demosi, yang keempat ada pemutusan hubungan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.